Egy Sujana ini memang biadab, bisa-bisanya mahasiswa dia hinakan di media sosial. Itu artinya bahwa memang Sujana ini sudah buta hati, tidak lagi menghitung bahwa mahasiswa itu adalah satu kekuatan di bangsa ini. Selain memiliki intelektualitas yang tinggi juga sejarah perjuangannya tidak bisa diremehkan. Kenapa kurang ajar? Ya memang kurang diajar gitu loh. Satu, dari yang kaitannya dengan pendemo di Mabes Polri, ada mahasiswa dari Ibnu Khaldun Jakarta itu bersaksi ke sini. Kita tahu kualitas mahasiswa, susah hidupnya, kos-kosan, terus datang ke sini ongkos 1 juta pulang pergi, terus katanya biaya sendiri. Dari mana biaya sendiri itu? Nah, tentu bagi saya sendiri sebagai orang yang pernah menjadi mahasiswa pasti sangat marah terhadap situasi ini. Oleh karena itu saya berharap seluruh mahasiswa bersatu, kalau perlu Egy Sujana ini dilaporkan sebagai penghinaan terhadap mahasiswa. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolangin Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri ini merupakan satu persidangan yang menurut saya paling heboh di jagat maya akhir-akhir ini, di mana setiap selesai persidangan pasti gerombolan pembela tukang hoaks ini melakukan press konferensi untuk menyebarkan fitnah-fitnah kejinya terhadap seluruh orang yang berupaya mengklirkan masalah ijazah Pak Jokowi. Salah satunya misalnya adalah mahasiswa dari Ibnu Khaldun yang beberapa bulan lalu melakukan aksi di depan Mabes Polri untuk menangkap Bambang Tri dan Sugi Nur. Dan termasuk mahasiswa itu kemudian memberikan kesaksian di persidangan. Dan apa yang terjadi? Egy Sujana betul-betul meremehkan mahasiswa dan menganggap bahwa mahasiswa ini adalah orang yang hari ini kualitasnya di bawah rata-rata. Bagaimana pernyataan Egy Sujana secara lengkap? Kita simak secara bersama-sama. Kalau minggu lalu Adinda Ahmad Konzinuddin menilai saksi dalam persidangan itu lucu-lucu. Kalau sekarang kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ya memang kurang diajar gitu loh. Satu, dari yang kaitannya dengan pendemo di Mabes Polri, ada mahasiswa dari Ibnu Khaldun Jakarta itu bersaksi ke sini. Kita tahu kualitas mahasiswa, susah hidupnya, kos-kosan, terus datang ke sini ongkos 1 juta pulang pergi, terus katanya biaya sendiri. Dari mana biaya sendiri itu? Itu ada kurang ajar itu salah satu kurang ajarnya. Kemudian dia mendemo Gus Nur dan Bambang Tri mesti ditangkap karena buat onar dan fitnah. Ketika saya tanya apa definisi onar, apa definisi fitnah, nggak bisa jawab. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi saksi? Pasti dibayar. Itulah kurang ajar gitu loh. Kemudian kurang ajar yang lainnya lagi, yang lain-lain lah, pakai ngaku pemuda ini, pemuda itu, dari SI katanya, pemuda muslimin ya. Begitu ditanya saksi, tetap juga kurang ajar gitu loh. Karena tidak seperti yang diajarkan, seperti orang tidak sekolah gitu loh. Karena dibayar. Nah, yang terakhir kaitan dengan ibu kepala sekolah, itu kurang ajarnya lebih sekarang sangat. Kenapa? Agama dipermainkan. Di BAP agamanya ditulis muslim, bahkan memberi keterangan keberatan sebagai muslim, Al-Quran dipakai untuk membahala dan lain sebagainya. Tapi ketika disumpahnya sebagai agama Kristen Protestan, pakai Injil, itu kurang ajar menurut saya. Ya, bukan lagi lucu, itu kurang ajar. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, jaksa juga mesti diingatkan, jaksa, karena dia menuduh penelitian Bambang Tri tidak prudent, tidak hati-hati dan lain sebagainya selama 3 tahun.
ternyata tadi dibuktikan oleh Bambang Tri dari jenis angka dan huruf aja beda soal ijazah. Dan format ijazah tahun 1973 se-Jawa Tengah itu beda. Sama semua ya. Artinya apa yang nanti mau ditunjukkan itu bisa kita lihat perbedaannya. Kalau itu terjadi juga kurang ajar lagi itu. Gitu. Nah, yang terakhir kurang ajarnya adalah kalau nih permohonan saya tadi sama hakim ada 2. Penangguhan Gus Nur harus segera dikabulkan. Karena yang minta langsung istrinya. Kalau Bambang Tri enggak, dia melawan. Enggak apa-apa, itu pilihan-pilihan. Ya. Yang kedua, kurang ajarnya lagi nanti jika tidak ada perintah hakim kepada jaksa untuk menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya. Oke lah, Jokowi sibuk, kepala negara boleh, utuslah orang, utuslah lawyer, utuslah kejaksaan atau pengacara negara, jaksa datang bawa ijazah asli Jokowi yang sudah hasil lab krim. Lab krim artinya forensik digitalnya itu terjamin bahwa inilah asli ijazah Jokowi. Jadi buku induk yang ditunjukkan itu tidak punya nilai karena tidak menjelaskan ijazah asli. Hanya menjelaskan pernah sekolah. Pernah sekolah. Apalagi masuknya aja tahun 71. Jadi udah di tengah jalan kelas 5 baru masuk. Saya baru tahu masuk ke kelas 5. Saya kira dari kelas 1. Kelas 1 sampai 4-nya nggak jelas di mana. Keterangan baru ya. Kemudian keluarnya 73. Si kepala sekolah bilang 2 tahun, kan 71, 72, 73. Dulu kan mulainya Januari sampai Desember. Ya nggak mungkin kalau 71 masuk keluar 73 cuma 2 tahun. Disitulah. Enggak setahun bisa jadi. Artinya nggak naik kelas barangkali. Pak katanya nilainya baik-baik. Oke, yang paling penting, tolong semuanya everybody, kurang ajar harus dicatat sebagai satu bentuk pengadilan yang harus kita ingat. Jangan jadi pengadilan kurang ajar. Ya, kalau itu terjadi, insya Allah pengadilan. Nah, saya kira Egy Sujana ini memang tidak ada sama sekali penghargaannya terhadap siapapun. Apalagi mahasiswa pun dia serang. Padahal dia adalah mantan salah satu ketua dari mahasiswa terbesar di Indonesia ini. Nah, ini yang kita sesalkan karena kemudian betul-betul hatinya sudah sangat buta. Pikiran-pikirannya sudah sangat busuk sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah kebusukan semua. Nah, bisa dibayangkan kalau mahasiswa diremehkan begitu saja. Seolah-olah bahwa mahasiswa hari ini itu tidak ada lagi gunanya. Padahal bagaimanapun juga keberadaan bangsa ini itu ditentukan oleh mahasiswa di setiap zamannya. Bagaimana teman-teman melakukan perjuangan dalam rangka apa? Memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentu yang dilakukan Egy Sujana ini betul-betul blunder. Dan kita berharap adik-adik mahasiswa terutama dari Ibnu Khaldun ini tetap tegar sekalipun dihinakan dan diremehkan oleh Egy Sujana. Yang pasti bahwa Egy Sujana ini akan berakhir masanya kali ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sudah berupaya mendegradasi mahasiswa. Ada 3 hal yang mesti dipahami secara umum oleh seluruh masyarakat ya, bahwa mahasiswa itu adalah merupakan kontrol sosial. Jadi wajar misalnya kalau kasus yang menurut analisa dari mahasiswa Ibnu Khaldun ini, bahwa Bambang Tri beserta Sugi Nur menghinakan Pak Jokowi, sehingga kemudian menjadi wajar kalau dia melakukan demonstrasi sebagai kekuatan kontrol sosial bagi masyarakat. Selain itu, tentu dia memberikan penilaian bahwa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur ini adalah hinaan, hoaks, soal ijazah palsu. Jadi menjadi kewajiban memang mahasiswa untuk ikut menyikapi itu. Yang kedua, sebagai kekuatan moral. Tentu bagi mahasiswa menganggap apa yang dilakukan Sugi Nur dan Bambang Tri sesuatu yang saya kira amoral. Kenapa? Karena hinaan-hinaan terhadap pemimpin itu kan sebenarnya dalam agama juga dilarang. Bagaimanapun juga yang namanya pemimpin itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi dalam satu wilayah. Oleh karena itu siapapun secara moral pasti akan menyikapi ini, dan itu menjadi tugas mahasiswa sebagai kekuatan moral atau moral post. Ya, yang terakhir, mahasiswa sebagai balance. Balance itu maksudnya penyeimbang
antara rakyat dengan pemerintah. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa Ibnu Khaldun bisa saja menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Suki Nur beserta gerombolannya itu menyudutkan pemerintah, dan bahkan bisa saja dalam kajiannya menganggap bahwa ini bisa-bisa membuat negara ini kacau balau. Oleh karena itu kemudian sebagai balance penyeimbang memberikan seruan terhadap Kapolri untuk menangkap Bambang Tri kala itu dengan Suki Nur, itu hal-hal yang wajar saja. Nah, ketika Egy Sujana mengatakan bahwa mahasiswa ini adalah kurang ajar dan seterusnya dengan melakukan aksi-aksi penggiringan opini seperti itu, katanya, tentu bagi saya sendiri sebagai orang yang pernah menjadi mahasiswa pasti sangat marah terhadap situasi ini. Oleh karena itu saya berharap seluruh mahasiswa bersatu, kalau perlu Egy Sujana ini dilaporkan sebagai penghinaan terhadap mahasiswa, simbol masyarakat intelektual di negeri ini yang sampai hari ini masih tetap menjadi penyangga di negara kita. Dalam setiap perubahan tidak bisa dipungkiri peran-peran mahasiswa cukup signifikan, dan itu sangat penting. Yang terdekat saja bagaimana kemudian reformasi bisa bergolak waktu itu, tidak bisa dipungkiri bos, bahwa gerakan mahasiswa waktu itu menjadi penentu ketika terjadi pengepungan di gedung DPR MPR yang kemudian melengsarkan Pak Soeharto. Dan saya kira jauh tahun sebelumnya juga hal itu juga dilakukan, baik pada masa bagaimana peralihan dari Orde Baru dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, oleh karena itu kemudian tentu harapan terbesar kita adalah bagaimana memang Egy Sujana ini segera dibungkam, penegak hukum kalau perlu memproses kasus lamanya lah. Saya sebenarnya menanti-nanti apa yang pernah diucapkan oleh Pak Padil Imran di awal tahun 2010, di mana ada kasus Egy Sujana yang sempat tersendak, yaitu kasus makar waktu itu yang dilakukan di akhir 2019. Dan Padil Imran waktu itu berjanji bahwa kasus tersebut akan dia teruskan. Harusnya itu tidak boleh sekedar janji, Egy Sujana ini mesti diperiksa kembali atas kasus tersebut. Karena sampai hari ini pun yang dilakukan Egy Sujana adalah bagaimana melemahkan seluruh upaya keras negara, seluruh upaya keras pemerintah untuk membangun bangsa ini. Dia perandakan dengan membangun isu kanan kiri yang tidak jelas, semua hoaks. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa Egy Sujana dan seluruh barisan pengacaranya adalah pengacara pembela tukang hoaks. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.